Christ King would welcome me. Halo, shalom remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Wow, kita dari Maret, April sampai Mei ini kita masih di rumah mengerjakan segala sesuatu di rumah. Bagaimana dengan pekerjaan? Dengan yang anak-anak remaja bekerja, usaha, yang belajar, yang menjadi mahasiswa? Saya percaya apapun profesi kalian kerjakan dengan tulus, dengan baik. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema di bulan Mei ini adalah self-leveling. Ya, mengupas tentang bahwa kita ini punya potensi di dalam diri kita yang harus kita kembangkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami menaikkan bagi Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Engkau terus menyertai kami, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Tiba saatnya Bapa, hati kami ingin dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadi penonton, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Ketika kami mendengar, kami melakukan, firman itu bertumbuh, firman itu berbuah, dan firman itu menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa ya Bapa, berkati kami semua yang mendengar khotbah pemuda pada saat ini. Tuhan bekerja dalam diri mereka, bicaralah Roh Kudus pada pribadi mereka masing-masing. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, juga hamba-Mu yang akan menabur. Tuhan lingkupi dengan kuasa Tuhan, darah Yesus yang membungkus hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadikan kami murid Tuhan, jadikan kami benar-benar mengerti akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Teruslah Tuhan berfirman dalam diri kami di dalam firman, dan firman di dalam diri kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diisi oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saat ini kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Berbicara tentang self-leveling. Ya, tentang mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Hari ini banyak karena masanya di rumah ya, kita lihat orang-orang banyak sekali yang mengembangkan potensi melalui media sosial ya, entah ya di sosmed, Instagram, Facebook dan lain-lain. Banyak orang mengembangkan potensi di sosial media. Bahkan ada juga orang-orang yang mengembangkan potensi di game ya. Mengembangkan potensi di game. Tapi kita akan melihat kadang yang terpenting itu bukan yang tidak dilihatnya itu ya. Ketika kita mengembangkan potensi, yang terpenting realitanya, nyatanya. Apakah kita sudah mengembangkan potensi kita atau belum? Nah, masa usia remaja dan pemuda adalah masa yang penuh hayalan ya. Saya pernah sampaikan penuh hayalan, penuh impian ya, macam-macam. Waktu saya SMA juga ya, aku pengen loh dapet pacar yang modelnya begini, begono ya. Tapi realitanya beda gitu ya. Lalu ketika kita sudah SMA selesai, aduh aku mau kuliah, nanti kalau aku udah mau kuliah aku kepengen A, B, C, D, E, F, G, yes. Tapi kadang realitanya tidak sesuai ya. Nah, perlu diingat, masa depan itu bukan identik dengan bagaimana orang memuji saya. Bukan. Masa depan itu nggak identik dengan bagaimana orang memuji saya. Bukan ya. Tapi masa depan itu bagaimana kita ini berguna untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak orang gitu ya. Bagaimana masa depan itu mengisi kepentingan diri kita sendiri, juga untuk mengisi kepentingan orang lain gitu ya. Jadi memang untuk mewujudkan suatu masa depan nggak instan. Ada yang namanya proses, ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya pengorbanan, dan penyerahan diri kepada kedaulatan Tuhan. Jadi untuk mencapai masa depan tuh nggak bisa instan dan nggak bisa yuk diem dapat masa depan, nggak. Tapi perlu perjuangan,
pengorbanan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, supaya masa depan kita itu benar-benar masa depan yang penuh harapan. Ya, setiap kita mempunyai suatu apa yang namanya potensi di dalam diri kita. Ya, dari Tuhan. Tapi banyak dari kita yang nggak mau mengembangkannya, seperti kisah perumpamaan talenta yang di Alkitab. Semua ada potensi, siapapun kita. Itu ada potensi di dalam diri kita. Makanya kalau kita baca kitab Daniel ya, Daniel itu dikasih Tuhan, dianugerahkan kecerdasannya itu 10 kali lipat daripada yang lainnya. Kenapa? Tuhan memberikan kecerdasan Daniel 10 kali lipat. Enggak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi 10 kali. Kita, kecerdasan kita 2 kali lipat aja, miracle, mujizat. Ini 10 kali lipat. Karena Tuhan tahu saat itu kondisi itu, lingkungan Daniel itu adalah suatu lingkungan yang sedang berkompetisi. Daniel menghadapi lingkungan yang sedang berkompetisi. Dunia Daniel waktu itu penuh dengan kompetisi. Makanya Tuhan memberikan kecerdasan 10 kali lipat. Sehingga tekanan kompetisi itu tidak membuat Daniel kalah. Tekanan kompetisi saat itu, Daniel tetap unggul, Daniel tetap di atas, Daniel tetap di depan, Daniel tetap menyatakan kemuliaan Allah. Wow, amazing. Daniel mengembangkan potensi yang ada pada diri dia. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18, kita baca ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, maka masih saja aku bersama-sama engkau. Wow, luar biasa. Setiap kita itu unik di hadapan Tuhan. Unik, bilang kepada dirimu, saya unik. Setiap kita itu unik di hadapan Tuhan. Tetapi dalam keunikan kita, Allah membuat kita dalam keteraturan. Allah membuat kita dalam keteraturan. Ingat penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu teratur. Jadi di dalam keunikan kita, Allah membuat kita itu dalam keteraturan. Makanya ketika ada seseorang yang minder ya dengan dirinya, aduh anggota-anggota tubuh saya ini banyak kekurangan, saya ini nggak cantik, saya ini nggak tampan, saya ini tubuhnya aduh nggak ada yang patut dibanggakan, saya gendut, saya pendek, saya hitam, saya ini, saya itu, saya ini. Wow, berusaha orang menutupi keminderannya dengan berbagai cara. Kenapa orang bisa minder? Jawabannya, karena mereka nggak sadar bahwa kejadian mereka itu dahsyat dan ajaib. Jadi kalau kenapa kita minder? Karena kita nggak menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Seperti yang firman Tuhan katakan di Mazmur 139 ayat 14. Kenapa orang bunuh diri? Karena mereka nggak menyadari bahwa kejadian mereka itu dahsyat dan ajaib. Kita ini buatan surga. Saya udah pernah bilang kita ini buatan surga, made in heaven. Kalau jantungmu dibuka, jantungku dibuka, itu udah tulisannya made in heaven. Ya, jadi benar-benar buatan surga. Jadi kata aku menyadarinya itu merupakan suatu respon kita akan karya Allah. Aku menyadarinya itu merupakan respon kita akan karya Allah, akan karya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita menyadarinya. Ya, karena itu kembangkan potensimu untuk menghadapi realita hidup. Saya sering bawakan kata-kata realita hidup. Karena itu penting. Kembangkan potensimu untuk menghadapi realita hidup. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan dalam mengembangkan potensi di dalam diri kita. Yang pertama, jangan fokus kepada kekurangan. Melihat segala sesuatunya secara utuh.
Jangan fokus kepada kekurangan, tapi melihat segala sesuatunya secara utuh. Jangan melihat piece by piece, tapi whole, semuanya kamu lihat secara utuh. Sebagai contoh, saya tertarik dengan kisah Yusuf yang ada di dalam Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Lalu kita lihat lagi Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Garis bawahi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, garis bawahi lagi, disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Skenario kehidupan Yusuf kita lihat tidak terputus sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tidak terputus, tapi terus berlangsung skenario kehidupan Yusuf. Dari awal Yusuf lahir dari seorang tua yang bernama Yakub dan Rahel, karena Yakub lahir dari seorang wanita yang dicintai Yakub, dan di masa tua Yakub jadi benar-benar anak yang disayang. Hanya karena masalah kecil, baju indah, kakak-kakaknya iri. Terlebih-lebih ketika Yusuf mimpinya yang pertama, dia melihat lumbung gandum-gandum, Yusuf berdiri tegak, gandum-gandum, kakak-kakaknya nunduk kepada dia. Yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Wow, betapa irinya. Sampai dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Skenario kehidupan Yusuf dimulai ketika Yusuf sudah dibuang ke dalam sumur, dilemparkan ke dalam sumur. Skenario hidup Yusuf yang pertama, dilemparkan ke dalam sumur, dilemparkan, dijual, jadikan budak, kerja kepada Potifar. Tapi Potifar sendiri melihat bagaimana Tuhan memberkati dia ketika kehadiran Yusuf. Makanya ada kata-kata yang di dalam firman tadi, apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Di mana Yusuf ditempatkan, dia berhasil. Karena Yusuf ini cinta Tuhan. Dan dia hatinya tulus, gak pendendam. Baik hatinya Yusuf ini. Skenario Yusuf juga gak berhenti ketika dia di rumah Potifar. Ya, lalu difitnah, masuk ke dalam penjara. Skenario berlangsung lagi, dia di dalam penjara. Lalu skenario berlangsung lagi sampai akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Dia bisa menolong papanya, keluarganya. Luar biasa. Skenario Yusuf gak terputus, terus berlangsung. Itu yang namanya jangan melihat kekurangan diri sendiri, tapi fokuslah kepada keseluruhannya. Tuhan punya rencana yang terbaik bagimu dan bagi saya. Jangan cuma terputus sampai ketika masalah terjadi kamu seolah-olah Tuhan gak nolong. Enggak, skenario Yusuf terus berlangsung. Tidak akan ada Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir kalau tanpa ada skenario cemplung ke sumur, dilemparkan ke sumur. Prosesnya yang Yusuf alami itu terus berjalan sampai endingnya dia menang. Daud, bagaimana skenario kehidupan Daud? Dia gak langsung jadi raja loh. Malah ketika dia dalam tekanan masalah terjadi, ya Daud berkata, Tuhan, saya salah apa? Kok saya kayaknya dibenci orang mulu ya? Saul benci saya, ngejar-ngejar mau bunuh, padahal saya gak berbuat salah pada Saul. Anak saya mengejar saya, mau membunuh. Tapi Daud terus melanjutkan kehidupan dan tidak melihat kekurangan diri dia, tapi keseluruhan rencana Tuhan yang akan terjadi dalam diri dia ketika dia tetap ditahirkan menjadi raja Israel. Wow, kehidupan harus terus berlangsung. Jangan fokus kepada kekurangan. Fokuslah pada keseluruhan akhir kehidupan kita. Karena rencana Tuhan pasti tergenapi. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Fokuslah pada keseluruhan hidup kita. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana mengembangkan potensi. Apa yang perlu diingat? Yang kedua, tidak melihat kegagalan sebagai musuh. Nah ini, jangan melihat kegagalan sebagai musuh. Ya, jangan melihat kegagalan sebagai musuh.
Kita banyak kan melihat kegagalan itu sebagai musuh. Tapi kita akan melihat bahwa orang-orang yang hebat itu bisa hebat karena buah dari kegagalan. Ya, orang-orang hebat itu bisa hebat karena dari buah kegagalan. Jadi, orang gagal adalah orang yang memusuhi kegagalannya. Orang gagal adalah orang yang menangisi kegagalannya, memusuhi kegagalannya, menangisi kegagalannya, dan tidak berbuat apa-apa dengan kegagalannya. Itu orang yang gagal. Tapi orang yang hebat adalah orang yang pernah gagal. Dengar, orang yang hebat adalah orang yang pernah gagal, dan ia belajar dari kegagalannya, dan ia bangkit dari kegagalannya, dan berusaha untuk tidak gagal lagi. Kerennya. Ulang. Orang yang gagal adalah orang yang memusuhi kegagalannya, menangisi kegagalannya, dan tidak berbuat apa-apa akan kegagalannya. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang pernah gagal, dan dia belajar dari kegagalannya, dia bangkit berusaha dari kegagalannya, dan berusaha untuk tidak mengulang kegagalannya. Keren. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5-6. Ayat 5-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hei, jangan musuhi kegagalan. Tapi kamu lihat kegagalan itu suatu pedomanmu untuk sukses. Amin. Kegagalan itu pedoman kita untuk kita lebih sukses dan untuk kita maju mengembangkan potensi kita. Yang ketiga, jangan terus melihat hidup ini sebagai sebuah kompetisi. Memang hidup ini kompetisi, tapi jangan terus kamu memandang hidup ini berkompetisi. Terus kamu punya pikir hidup berkompetisi. Ya, karena apa? Ketika kamu terus-menerus melihat hidup berkompetisi, yang muncul dalam diri kita adalah harus saling bersaing. Kamu harus jadi saling bersaing, kamu nggak bisa menikmati hidup. Jadi, lihatlah hidup itu bahwa hidup itu sebenarnya perang yang harus sama-sama kita nikmati. Perang yang harus sama-sama kita nikmati. Hidup ini ada pertandingan. Tapi jangan sampai pertandingan itu membuat kamu berkompetisi dan membuat kita jahat. Di mana kita saling berkompetisi, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling menyikut kiri kanan, ya, mencari kelemahan orang, menghakimi orang. Kamu akan capek, akan lelah kalau kamu terus berpikir hidup ini saingan kamu lelah. Dan akhirnya jangan sampai kita jadi jahat terhadap orang. Bahaya. Hidup ini hidup ini sebuah peran. Sadari hidup ini peran. Masing-masing kita mempunyai peran masing-masing di dalam diri kita. Peran saya sebagai mama, peran saya sebagai istri, peran saya sebagai guru, peran saya sebagai kepala sekolah. Kalian ada yang mempunyai peran sebagai anak, ya kan? Ada yang berperan sebagai karyawan, ada yang berperan sebagai mahasiswa, ada yang berperan sebagai pelajar. Betul, kita mempunyai peran karena Tuhan tahu kemampuan kita. Di mana peran kita yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita belum kita diberikan peran sebagai suami, Tuhan nggak tahu kemampuan kita belum siap jadi suami. Ya, ketika Tuhan memberikan peran kita jadi orang tua, kadang Tuhan juga melihat apakah kita siap jadi orang tua. Ingat, Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika engkau siap menjadi seorang suami, kau akan menikah menjadi suami bagi istrimu. Ketika engkau siap menjadi istri, kau akan menikah dengan suamimu dan menjadi istri. Ketika kamu siap menjadi orang tua, kalian yang sudah berumah tangga, pemuda yang sudah berumah tangga, kalian siap menjadi papa mama bagi anak-anak kalian. Jadi kita ini ada peran. Jangan kompetisi terus, capek. Tapi peran yang dimana kita menyadari peran kita bisa saling menopang, saling membangun, saling menguatkan, saling membutuhkan. Dan akhirnya kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Peran saya sebagai mama, saya harus mengembangkan peran saya sebagai mama, kapasitas saya sebagai mama, kapasitas saya sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai guru. Saya harus mengembangkan kapasitas saya dengan peran yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Kita mau jadi berkat, bukan jadi orang yang paling hebat.
tapi kita mau jadi berkat. Ya, menyukakan hati Tuhan, jadi berkat buat sesama. Dan ingat, motivasi yang benar. Lalu yang keempat, apa yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan potensi? Tidak memaksakan orang, tapi belajar mengerti orang. Nah ini, jangan memaksakan orang mengerti kita, tapi kita belajar mengerti orang. Ya, kita jadi bisa kerjasama kalau kita bisa mengerti seseorang. Kita nggak memaksa orang, kita bukan jadi orang yang suka maksain orang ya, menjadi penjajah bagi orang lain gitu. Tapi kita bisa mengerti orang. Saya percaya kita bisa jadi orang yang bisa bekerja sama. Saya sering katakan, zaman-zaman sekarang ini pekerjaan bukan lagi one man show, tapi teamwork. Bukan Superman, Superwoman, tapi di Avengers. Thanos tidak bisa kalah dengan Kapten Amerika sendiri. Thanos nggak bisa kalah dengan Iron Man sendiri, dengan Kapten Marvel sendiri. Tapi dengan suatu tim Avengers, Thanos kalah. Saya ilustrasikan film ya. Jadi benar-benar ketika kita menjadi orang yang bisa mengerti orang dan nggak memaksakan orang, kita jadi orang yang bisa bekerja di dalam tim loh. Ya, tapi pertanyaannya banyak kita jadi orang, kita suka maksa dan arogan lagi. Ya, ingat pribadi kita beda-beda. Saya dengan kalian beda, semua dengan satu sama lain beda, unik saya katakan ya. Hidup paling indah itu bukan ketika seseorang itu hidup yang paling indah itu bukan ketika orang lain mengerti akan diri kita. Hidup indah itu bukan saat kita dimengerti oleh orang lain. Hidup yang indah itu bukan saat kita dimengerti orang lain. Oh, ini hidup saya indah ketika orang mengerti saya. Oh, ini hidupku bahagia ketika orang aware sama saya, memperhatikan saya, dimengerti saya. Wow, kalau posisi kita udah seperti ini, saya katakan berarti ada something wrong dengan diri kamu. Kamu mau setiap orang mengerti kamu, itu bermasalah. Ya, kalau kita suka memaksakan kehendak kita kepada orang lain, berarti kita sudah menjadi penjajah bagi orang lain. Berapa banyak kita sering memaksakan kehendak kita, orang lain nurutin kehendak kita, maunya kita yang didengerin, kita yang mengambil alih, kita yang jadi nomor satu gitu ya. Kamu harus mengerti saya. Wow, saya ini kesian, kamu harus mengasihani saya dong. Saya ini korban. Kamu harus mengasihi saya. Kalian harus mengerti saya, pahami diri saya, kondisi saya lagi susah begini. Oh, bla 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 bla. Saya katakan, kamu menjadi penjajah karena kamu memaksa orang untuk memahami diri kamu. Tapi ingat, kamu dan saya itu harus jadi berkat bagi orang lain dan memahami orang lain. Jadilah pembawa damai. Pembawa damai untuk dirimu dan untuk orang lain. Ya, ingat hal yang keempat ini. Jangan memaksakan orang, tapi belajar mengerti orang. Ya, lalu yang kelima, berani berkata ya atau tidak di saat yang tepat. Hidup ini cuma ada dua, ya, tidak, benar atau salah. Seperti kalau kita ulangan sekolah, soalnya saat ini benar atau salah? Benar salah, benar salah. Ada yang bilang hitung kancing, benar salah, benar salah. Oh benar. Biasa kalau pelajar yang daya tangkapnya cepet gitu ya, dia nggak usah baca buku, nggak usah belajar. Jadi ketika ulangan langsung jawabannya instan, nggak usah perlu belajar, daya tangkapnya cepet. Pakai ini, benar salah, benar. Nah, yang merasa bertobat ya. Jadi orang yang berhasil bukan orang yang sempurna. Siapa bilang orang yang berhasil orang yang sempurna? Ada banyak orang yang berhasil, orang yang biasa-biasa aja tuh, low profile, tapi berhasil. Orang yang berhasil bukan berarti dia Superman, bukan. Orang biasa bisa berhasil. Bagaimana Tuhan memakai Yosua? Orang biasa. Tuhan memakai Musa di usianya yang udah lanjut, dipakai Tuhan. Tuhan memakai Paulus tuh. Tuhan memakai Petrus. Tuhan memakai Elia. Tuhan memakai Elisa. Orang biasa. Mereka bukan keturunan dewa. Itu komik, dongeng. Tapi mereka orang biasa, tapi mereka bisa sukses. Ya, jadi hidup ini ada dua, yaitu ya dan tidak, benar atau salah. Iya, ketika kita menyadari itu salah, cepat, hindar, lari,
tinggalkan dan minta ampun dari Tuhan dan bangkit. Tidak, ketika kita tahu itu salah, cepet tinggalkan. Kalau udah salah, cepet tinggalkan. Kalau kita udah nyadari itu salah, iya, saya harus bertobat. Nah, itu. Ya, jadi berani berkata ya atau tidak di saat yang tepat. Jangan jadi orang yang pelin-pelan. Kesini kagak, kesono kagak, kecemplung. Diajak berbuat dosa mau. Mengembangkan potensi, bicara mengembangkan potensi. Ayo, belajar yuk, melayani. Kamu belajar ya, olah vokal. Enggak ah, malu, males. Jika ya kamu berkata iya dan tidak di saat yang tepat. Oh iya, saya harus mengembangkan potensi saya. Saya harus berlatih suara saya. Ya, saya akan berusaha berlatih sampai saya bisa mendapatkan suara saya menjadi suara yang bagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Musik saya menjadi musik yang bukan hanya asal-asalan, tapi benar-benar bisa menghadirkan Kristus ketika kita memainkan musik, menghadirkan Allah ketika kita memainkan musik. Ya, jadi yuk pemuda remaja, mari kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan paksakan keadaan menyenangkan, tetapi kembangkan, maksimalkan potensi diri kita sehingga kita bisa melihat semua keadaan menyenangkan bagi kita. Saya ulang, jangan memaksakan keadaan menyenangkan, tetapi kembangkan, maksimalkan potensi diri kita sehingga kita bisa melihat semua keadaan menyenangkan bagi kita. Amin. Jadi ada 5 hal yang kita perlu ingat. Ya, yang pertama, jangan kita ini fokus kepada kekurangan kita, tapi fokus secara keseluruhan. Ingat, bikin kue. Bikin kue itu nggak bisa satu-satu, telur aja ah, kocok-kocok telur, nggak akan jadi kue. Tapi telur dicampur vermipan, baking soda, terigu, jadilah sifon, bolu pandan. Jadi lihat seluruhnya, jangan satu-satu ketika saat keadaan kondisi saat ini nggak enak. Cukup, jangan fokus kepada kekurangan, tapi melihat segala sesuatunya secara utuh, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, yang kedua kita perlu ingat, tidak melihat kegagalan sebagai musuh. Ingat, kegagalan itu pedomanmu untuk menjadi sukses. Ya, ingat kamu itu harus bangkit dari kegagalan, ya, belajar dari kegagalan, bangkit dari kegagalan, dan berusaha keras untuk tidak jatuh lagi di dalam kegagalan. Itu adalah orang yang hebat. Ya, yang ketiga, jangan terus melihat hidup sebagai sebuah kompetisi. Capek. Ingat, kita itu peran. Hidup itu sebuah peran. Ketika kamu diberikan suatu peran sama Tuhan, kerjakan dengan tanggung jawab. Kembangkan peranmu itu. Amin. Lalu yang keempat, tidak memaksakan orang, tapi belajar mengerti orang. Kamu menjadi orang yang benar-benar bisa bekerja sama, sehingga kamu bisa memaksimalkan potensi di dalam dirimu, terus mengembangkan, karena kamu menjadi orang yang bisa menerima orang lain. Intinya, ya, yang kelima, berani berkata ya atau tidak di saat yang tepat. Ya, ketika kamu tahu itu salah, kamu harus tinggalkan. Tidak ketika itu akan menjatuhkan kamu harus menolaknya. Ya, ketika kamu diberikan waktu untuk mengembangkan potensimu, kamu jawab ya Tuhan. Seperti dengar dia panggil nama saya, aku jawab ya. Nah, ketika Tuhan memanggil kamu untuk melayani, ya kamu jawab, jangan tidak. Tapi ketika ada orang yang berusaha memaksa kamu, udah gak usah melayani Tuhan, udah banyak pelayan Tuhan, kamu katakan tidak, aku ingin mengembangkan potensiku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ingat, jangan paksakan keadaan menyenangkan, tetapi kembangkan, maksimalkan potensimu, berpotensi diri kita, sehingga kita bisa melihat semua keadaan menyenangkan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Remaja GPJ Youth. Terus berkembang, terus bertumbuh. Jadilah pemuda remaja yang tangguh di dalam Tuhan. Jadilah pemuda remaja yang tahan banting, ya. Jadilah pemuda remaja yang terus maju, kerjakan bagianmu. Ya, Tuhan percayakan apa kepada kamu, kerjakan, rendah hati. Ya, Tuhan yang akan menyempurnakan kamu, dan kamu akan menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kamu berada. Tetap bersemangat,
hai remaja pemuda dalam melayani Tuhan, biarlah rohmu tetap menyala dan terus imanmu bertambah-tambah setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi pemuda remaja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini juga ada kesaksian, nanti kita akan dengar kesaksian dari anak remaja, anak pemuda remaja kita. Luar biasa, di tengah krisis ada mujizat, di tengah krisis ada berkat. Kita akan dengar nanti kesaksian dari seseorang. Nah, saya pribadi juga banyak sekali kesaksian yang terjadi di masa-masa seperti ini. Saya katakan cuma apa yang gak pernah saya lihat, gak pernah saya dengar, gak pernah saya timbul dalam hati saya, Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi. Ya, jadi tetap semangat, tetap berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ingat 3 hal yang harus kita semua harus kerjakan. Yang pertama berdoa, yang kedua menyembah Tuhan, yang ketiga membaca firman, supaya kita akan melihat bagaimana perkara-perkara besar akan terjadi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Oke, amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah hamba tabur. Hamba selesai menabur firman, biarlah Tuhan yang menyiram dan memberi pertumbuhan kepada anak-anak pemuda remaja yang kami kasihi Bapa. Kami berdoa kalau dalam tanggal 5 Mei kemarin remaja pemuda berulang tahun, Tuhan berkati semakin-makin pemuda remaja di gereja kami ini kuat di dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin berakar bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi remaja-remaja kesayangan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Biar mereka bisa menjadi terang dan garam dunia. Tuhan akan terus memberkati masa remaja, masa pemuda mereka, masa pemuda yang penuh harapan. Tetap rajin melayani Tuhan, tetap tekun mengerjakan pelayanan, tetap tekun untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa terus Tuhan tumbuhkan jiwa-jiwa, tambahkan jiwa-jiwa kepada komisi remaja pemuda kami ya Bapa, supaya kami juga bisa memenangkan jiwa bagi pemuda remaja yang lain. Saat ini kami mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan yang memberkati komisi remaja GPJ ini Bapa. Dari mulai ketua, baik Ko Yunarto, wakil Ko Kris, maupun hambamu, baik semua ketua PKS, Ko David, baik itu Ko Yunarto, baik itu oh haleluya, baik hambamu, baik semua Mei, Cici Mei, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ketua PKS tetap tekun melayani Tuhan, memuridkan anak-anak remaja, juga tim musik remaja, baik Ko Fandi, Ko Yudi, Ko Ruli. Tuhan terus memberkati, terus mengembangkan potensi mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka juga, WL Singer di pemuda remaja. Tuhan terus mereka setia mengembangkan potensi untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu Asher, Collecton yang melayani LED, baik sound, Tuhan juga berkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami akan terus setia bekerja di ladang Tuhan, terus setia mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, teruslah Tuhan. Kami percaya ada waktu tiba Tuhan akan melenyapkan semua ini. Badai pasti berlalu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami, Tuhan yang akan menyembuhkan bangsa kami. Berkati Pak Jokowi, berkati Wakil Presiden, semua para Menteri Indonesia Maju, Tuhan memberkati, baik itu tim medis, dokter, suster, juga Tuhan memberkati keluarga mereka, melindungi mereka. Terima kasih Bapak, kami imani semakin banyak jumlah yang sembuh dan yang meninggal semakin jumlahnya berkurang, bahkan yang terinfeksi semakin berkurang jumlahnya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala kami, Bapak, Ibu Esterly, berikan kesehatan, kekuatan, usia lanjut dan penuh sukacita, damai sejahtera Engkau berikan. Berkati Wakil Gembala kami, Pak Roni. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Tetap gereja kami memancarkan terang kasih Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan terus mengingatkan kami.
ketika kami mempunyai potensi yang Tuhan anugerahkan, kami mau kembangkan Bapak. Kami nggak mau fokus pada kekurangan kami, tapi kami mau melihat secara keseluruhan bahwa rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami, bahwa masa depan itu ada, harapan kami nggak pernah hilang. Kami percaya Tuhan tuntun kami, supaya kami terus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terus Tuhan tambah-tambahkan iman kami, setia melayani Tuhan. Kami tetap mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan bagi kami dengan tulus, dengan mengucap syukur, dengan motivasi yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan kesaksian, juga Tuhan memberkati nanti makin banyak lagi anak-anak remaja yang akan menyampaikan kesaksian. Inilah kisahku, bagaimana Tuhan dalam keadaan kondisi yang saat ini benar-benar kondisi yang menyedihkan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan mengubah situasi ini menjadi sukacita, menjadi penuh damai sejahtera, dan kami anak-anak-Mu akan terus melihat apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertaimu seumur hidupmu. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna untuk hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom teman-teman semuanya. Nama saya Daniel Immanuel. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian saya mengenai masa-masa sulit yang kita hadapi bersama saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Jika kita mendengar kata COVID-19, pasti ada banyak hal kata negatif yang bisa kita dapat bayangkan, yaitu mulai dari ketakutan, kecemasan, PHK, bangkrut, kelaparan, kegagalan, dan lain-lain. Ya, jujur itu pun sempat ada di dalam pikiran saya sebagai manusia. Benar saja, tidak lama kemudian usaha orang tua saya berhenti total. Yang harusnya bulan ini itu jadwalnya ramai-ramainya mendekati hari Lebaran. Ketakutan saya semakin menjadi. Yang saya takutkan saat itu adalah usaha saya juga akankah ikut terhenti imbas ganasnya COVID-19 ini. Di dalam pikiran saya, mana ada orang yang berbelanja saat-saat ini selain kebutuhan pokok dan alat perlindungan diri. Mana ada juga yang berani menerima paket. Ekspedisi apa buka saat PSBB. Terus tiba-tiba saya diingatkan dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Benar saja, kita waktu dalam kondisi sulit, kondisi terpuruk, kondisi jatuh, apa yang kita andalkan pertama kali? Pasti kita mengandalkan teman, pasti kita mengandalkan saudara, pasti kalau kita waktu kita masih kita sakit, misalnya kita sakit, yang kita andalkan itu pasti obat, pasti dokter pertama kali. Nah, di sini Tuhan mau kalau kita waktu kondisi kita terpuruk, kondisi kita jatuh, kita harus pertama kali mengandalkan Tuhan. Nah, habis itu saya berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan berusaha bekerja keras. Balik lagi, penyertaan Tuhan yang sangat sempurna, pemikiran manusia yang sangat terbatas, tapi Tuhan sangat-sangat tidak terbatas. Dan selama hampir 3 bulan situasi pandemi ini, Tuhan nyatakan kuasanya atas saya. Ada 3 pencapaian terbesar yang saya dapatkan selama kondisi pandemi ini di dalam usaha saya. 1. IG usaha saya, Instagram usaha saya yang udah lumayan menghasilkan, tadinya terkunci, tertiba bisa terbuka beberapa minggu sebelum imbasnya COVID-19. Yang kedua,
Shopee saya statusnya udah menjadi star seller. Yang ketiga, orderan saya meningkat 2-3 kali lipat. Yang tadinya saya prediksi bakalan sepi, bahkan nggak ada yang beli. Udah stabil selama 3 bulan ini. Banyak sekali pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang begitu indah. Pintu A tertutup, Tuhan bukakan pintu B. Bahkan, pintu A belum ditutup, pintu B sudah Tuhan siapkan. Tuhan selalu menetapkan setiap langkah-langkah orang percaya. Percobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kemampuan kita. Mengucap syukurlah selalu, berkatakan yang positif, berserahlah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesehatan. God bless you all. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He